Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Denny Rahmat dalam channel Denny Cahil. Oke teman-teman, pada konten kali ini kita akan membahas mengenai tips dalam membeli anakan kelinci. Ini merupakan request dari teman kita sesama peternak kelinci yang ada di Sulawesi. Tidak perlu disebutkan namanya. Jadi beliau request tolong buatkan apa saja tips dalam membeli anakan kelinci, karena saya setiap membeli anakan kelinci selalu mati, itu kata beliau. Jadi untuk itu sekarang kita bikin channel mengenai tips dalam membeli anakan kelinci. Sebelumnya kami dari Denny Cahil Official mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk video, alangkah lebih baik teman-teman menekan tombol desa subscribe dulu. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mengikuti konten-konten kami berikutnya. Serta apabila konten ini penting menurut teman-teman, silakan tekan tombol like serta bagikan ke seluruh media sosial teman-teman agar semua peternak kelinci atau semua peternak kelinci pemula dapat mengetahui konten ini. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Baiklah teman-teman, hal yang harus kita perhatikan dalam memilih anakan kelinci, yang pertama yaitu sebelum kita membeli anakan kelinci, kita harus terlebih dahulu mengetahui jenis kelinci yang akan dibeli. Karena jenis kelinci ini sangat banyak. Seperti ada contohnya red carpet seperti pada video ini. Ada juga jenis Indonesian Fuzzy Loop atau orang sering menyebutnya dengan Fuzzy Loop. Ada juga jenis mini Himalayan, jenis kelinci mini yang kecil. Jenis berikutnya ada jenis English Angora atau biasa disebut orang Angora Inggris. Kemudian ada juga jenis kelinci yang besar, Flemish Giant. Serta ada juga jenis kelinci lokal atau sering disebut dengan kelinci blasteran karena perkawinan silang antara kelinci lokal dengan kelinci hias seperti rek, Fuzzy Loop, English Angora dan jenis lainnya. Selain beberapa jenis tersebut, masih banyak jenis kelinci lainnya seperti jenis Dutch, jenis Holland Loop, ada jenis German Giant, dan masih banyak jenis lainnya. Jadi, hal pertama, sebelum kita membeli, kita harus mengetahui jenis apa yang ingin kita beli. Sebagai pemula, alangkah lebih baik dibeli kelinci lokal atau kelinci blasteran, karena selain memiliki harga yang murah, jika kita tidak bisa merawatnya, apabila terjadi kematian kita tidak terlalu rugi. Jadi bagi pemula alangkah lebih baik dibeli kelinci lokal terlebih dahulu. Apabila sudah memahami bagaimana cara perawatannya, baru dilakukan pembelian kelinci hias. Oke, mungkin itu yang pertama. Tips yang kedua dalam memilih anakan kelinci yaitu mengetahui umur kelinci. Bagi teman-teman, usahakanlah membeli kelinci dengan umur minimal 2 bulan. Karena anakan kelinci akan berhenti menyusu dengan induknya pada umur 50 hari.
Jadi pada umur 1 sampai 50 hari tersebut, kelinci masih sangat rentan mendapatkan penyakit apabila dia tidak sempurna mendapatkan susu dari induknya. Jadi sebelum teman-teman membeli, alangkah lebih baik tanyakan kepada penjualnya kelincinya umur berapa. Jika penjualnya menjual kelinci umur 1 bulan atau 40 hari, alangkah lebih baik teman-teman tidak membeli kelinci tersebut, karena itu akan rentan dengan kematian. Oke teman-teman, untuk tips yang ketiga, yaitu kita harus melihat ukuran tubuh dari kelinci yang akan kita beli. Seperti ini. Ini jenis Rex. Kita lihat ukuran tubuhnya. Kelinci yang kurus, pada sisi punggung ini akan terasa jelas tulangnya. Ya, ukuran tubuhnya sangat berpengaruh. Karena ciri-ciri kelinci yang sehat, dia tidak akan kurus. Jangan samakan setiap jenis ukuran. Seperti ini, dia memiliki umur yang sama, tapi memiliki badan yang berbeda, karena jenisnya juga berbeda. Ini jenis mini Himalayan, dia lebih kecil. Namun, dilihat dari kondisinya, kondisi fisik, dia tidak kurus. Tidak begitu terasa tulang di sini. Ya, oke. Untuk yang ketiga, lihat kondisi tubuh dari sang kelinci, apakah kelinci kurus atau tidak. Jangan pernah membeli kelinci yang kurus. Itu berpotensi kelinci tersebut tidak akan tahan lama dengan kita. Oke teman-teman, tips yang keempat yaitu melihat kesehatan kelinci yang akan kita beli. Bagaimana kesehatannya? Yang pertama itu kita lihat dari kesehatan matanya. Kita lihat dari matanya tidak sayu atau tidak ada luka atau nanah pada matanya. Itu menandakan mata kelinci sehat. Apabila mata kelinci sayu, itu menandakan ada masalah pada tubuh kelinci. Jadi teman-teman jangan membeli kelinci yang matanya sayu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hidungnya lagi. Lihat hidungnya. Hidung kelinci yang sehat, dia tidak berair atau tidak ada ingus di sini. Jadi apabila hidung kelinci teman-teman yang akan dibeli itu basah, itu menandakan ada penyakit atau flu pada kelinci. Lebih baik tidak dibeli. Baik, selanjutnya yang ketiga dari telinga. Pada telinga jenis tertentu seperti jenis kelinci Rex, jenis kelinci Himalayan atau jenis lainnya, telinganya tidak turun, berdiri tegak. Itu yang pertama mengenai telinga. Telinga tegak kecuali kelinci yang memiliki loop. Jika namanya loop, itu artinya turun, berarti telinganya harus turun. Jika teman-teman membeli kelinci Fuji loop, kelinci tersebut telinganya harus turun. Kemudian dari telinga kita lihat juga apakah ada scabies atau tidak pada telinga. Ya, kita lihat sebelum kita membeli itu, kita lihat scabiesnya dulu, penyakit scabies. Karena penyakit ini akan mudah menular pada kelinci yang lain. Jadi sebaiknya hindari membeli kelinci yang terkena scabies. Baik, selanjutnya yaitu pada kelengkapan tubuhnya. Lihat kelengkapan tubuh kelinci pada umumnya terdapat pada kaki atau kuku. Kuku atau kaki kelinci tidak boleh ada yang luka. Ya, kita lihat. Jangan pernah membeli kelinci yang tidak lengkap anggota tubuhnya, seperti kukunya hilang atau kakinya putus. Kemudian setelah anggota tubuh, selanjutnya lihat pada kelamin.
kalau teman-teman membeli kelinci pada umur 3 bulan atau lebih, usahakan kelaminnya itu normal atau seperti kelamin kelinci biasa, karena ada sebagian penyakit kelamin pada kelinci di mana kelamin betina itu waktu kita tekan dia seperti menonjol gitu, seperti ada penyakit, sesuatu yang tidak beres pada kelamin kelinci. Kemudian yang terakhir, hal yang paling penting dalam melihat kondisi kesehatan kelinci adalah jangan membeli kelinci yang pernah mengalami diare atau mencret. Bagaimana kita melihatnya? Kita gendong aja seperti ini. Kita lihat bagian ekornya ini. Kalau kelinci yang bekas diare, ini kotor ini. Bagian ekornya ini kotor. Ya. Jadi itu yang keempat, mengecek kesehatan kelinci. Oke teman-teman, tips yang kelima yaitu usahakan membeli anakan kelinci pada peternak kelinci, bukan pada penjualnya. Karena pada peternak kita bisa melihat tanggal berapa kelinci itu dilahirkan dengan benar, sehingga kita jelas mengetahui kelinci yang kita beli itu sudah siap sapi atau belum. Tips yang keenam yaitu usahakan memberi makan kelinci sama dengan makan yang diberikan oleh peternak. Karena banyak faktor yang menyebabkan kematian pada kelinci apabila pakan yang diberikan itu berbeda, apalagi terhadap kelinci anakan. Dan yang terakhir, galilah ilmu pada peternak sebanyak-banyaknya, karena peternak yang baik akan selalu membagikan ilmunya kepada siapapun agar perkembangan dunia perkelincian di negara ini akan semakin maju. Oke teman-teman, mungkin itu 7 tips yang dapat kami berikan kepada teman-teman mengenai bagaimana cara membeli anakan kelinci agar anakan kelinci yang kita beli itu dapat berkembang atau tumbuh menjadi besar. Kemudian jika ada pertanyaan atau kritik dan saran dari teman-teman, silahkan beri pada tombol komentar. Serta bagi teman-teman yang belum subscribe dulu, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update mengenai konten-konten kami seputar dunia kelinci. Serta apabila konten ini penting menurut teman-teman, jangan lupa beri tombol like serta share ke seluruh media sosial teman-teman agar dunia perkelincian kita semakin maju. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.